Shalom Shalom. semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Anda diberkati semuanya. Amin. Amin. Oke, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang mengatasi langit dan bumi. Kebesaran Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaran-Mu, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Pagi hari ini kami datang mengucap syukur. Satu-satunya tidak ada yang lain ditinggikan ya Bapa. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, oh, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mengatasi bumi. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, Kau yang layak ditinggikan selamanya, selamanya Tuhan, selamanya. Haleluya.
kami tinggikan selamanya. Kami datang bersujud Tuhan, kami datang bertelut di hadirat-Mu ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini atas segala kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Pagi hari ini izinkan kami Tuhan untuk mendengarkan lewat sharing maupun kesaksian. Kiranya Engkau berbicara dan Engkau menuntun kami, memberikan spirit, semangat yang baru setiap pagi Tuhan. Semangat seorang murid, semangat yang terus mau dipertajam pendengarannya, semangat yang terus mau perkataannya menjadi berkat bagi siapapun yang kami temui pada hari ini. Terima kasih Bapa, kasih anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Haleluya. Sama-sama yang percaya dalam nama Tuhan Yesus katakan, amin. Amin. Bro Adam, hari ini Yes. saya sudah minta Ibu Siska karena minggu Wow. silakan. Ya, saya serahkan host pada Bung Adam. Saya persilakan pada Ibu Siska untuk sharing pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan kita bisa ketemu lagi. Nggak tahu ini yang sudah yang keberapa, tetapi saya yakin semangat spirit pagi ini ya, morning spirit ini sudah membakar pribadi saya pertama kali secara pribadi. Morning pagi ini atau spirit pagi ini memberikan saya satu, bangun pagi 4:45 itu saya ada jam waker sendiri dan selalu pasti bangun. Dan itu kalau tidak saya lakukan satu hari, kayaknya saya ada yang hilang gitu kan. Sama mungkin nanti kalau kita akan terbiasa akan seperti kita pergi ke gereja. Kalau kita nggak ke gereja kayaknya ada rasa yang nggak enak. Sama dengan seperti itu. Oke, hari ini saya sharing tentang keadaan hidup saya. Berapa tahun yang lalu mungkin saya masih remaja. Tetapi saya ingat semuanya itu ada runtutan Tuhan sampai hari ini bisa terjadi. Dan saya yakin bahwa semua manusia atau semua dari kita juga akan mengalami runtutan itu. Jadi orang nggak mungkin langsung besar, bayi nggak mungkin langsung bisa jalan kalau dia mengalami tahapan-tahapan tertentu. Jadi yang saya bilangnya adalah tahapan kita, tahapan Tuhan bekerja dalam hidup saya pribadi, khususnya hari ini. Nah, saya mau bagi tentang Amsal 23 ayat 18. Amsal 23, kita buka dulu ya. Amsal 23 ayat 18. Di sana bicara tentang firman Tuhan mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu. Jadi karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Artinya setiap manusia yang dilahirkan itu pasti memiliki masa depan. Ya. Dan harapannya itu tidak akan pernah hilang. Di sini kita bicara tentang kita pribadi atau saya pribadi bahwa kadang-kadang saya pernah merasakan bahwa sering kecewa, ya, sering disakiti, sering dicuekin mungkin ya. Pokoknya seringlah saya alami hal-hal yang tidak enak waktu pada beberapa tahun yang lalu atau sudah lama. Mungkin juga dari saya masih kecil. Kekecewaan atau kesedihan bisa kita lewati dari orang tua, orang dalam sendiri, keluarga, teman baik, sahabat, orang yang berhubungan dengan kita setiap hari bisa. Nah, artinya bahwa kita suka berharap bahwa kenyataan yang kita harapkan, kenyataan yang ada, yang kita alami itu tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi dalam Roma 8 ayat 8 mengatakan, ya Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini suatu penghiburan sama sekali. Nah,
Saya akan cerita sedikit tentang beberapa tahun yang lalu, mungkin dari saya masih SMA kelas 2. Waktu itu saya mengalami masa yang namanya masa remaja. Saya pernah mulai yang namanya senang dengan lawan jenis, dan akhirnya saya menemukan satu lawan jenis yang menurut orang tua saya itu tidak cocok buat masa depan saya. Akhirnya saya harus berangkat dari kota Samarinda, kota yang kecil, pergi ke kota Surabaya. Waktu itu saya merasa sangat sedih banget karena biasalah kemanusiaan. Tapi yang bikin saya sedih lagi adalah saya terbiasa dengan hidup diperhatikan dan dimanja sama orang tua saya. Kebetulan saya anak perempuan satu-satunya dari 5 bersaudara. Dan saya anak nomor 1. Papa saya, mama saya selalu mencintai saya sepenuh jiwa saya. Bahkan saya zaman dulu itu waktu orang tua saya masih di Kalimantan, termasuk orang tua yang berada. Saya semua makan, minum, semua disiapin oleh orang tua saya. Masak atau apa itu semua disiapkan. Sampai harus pergi ke kamar mandi, handuk dan lain sebagainya semua disiapkan. Akhirnya saya tumbuh jadi gadis yang manja. Gadis yang tidak bisa mandiri. Tetapi begitu Bapak saya mengirim saya ke Surabaya, air mata saya berlinang dan terus menyalahkan mereka. Papa saya jahat, mama saya tega, mereka tidak sampai hati kepada saya sampai bisa menyuruh saya ini dan harus mandiri di kota Surabaya. Akhirnya saya pergi ke Surabaya. Setengah tahun, 1 tahun saya tinggal di rumah saudara saya, ternyata tidak enak tinggal di rumah orang. Saya harus bekerja, harus belajar masak nasi, harus bangun pagi, harus bantuin anaknya, harus ngajar, harus pergi sekolah naik angkot, jalan kaki yang mestinya bening jadi hitam. Saya sedih banget. Pindah lagi ke keluarga yang satu, keluarga orang kaya, tetapi saya tidak seperti orang kaya, AC disuruh matikan, saya harus tidur di kamar yang panas, kalau hujan ada cacing-cacing masuk ke dalam kamar, saya sedih dan kecewa banget. Waktu itu saya masih baru 16 tahun, SMA kelas 2. Tetapi saya harus jalanin itu. Pada waktu saya menjalanin itu, susahnya setengah mati, karena saya terbiasa hidup dengan enak. Makan, saya tinggal minta nasi goreng, karena bapak saya, ibu saya buka restoran. Jadi saya terbiasa dengan makan yang enak. Tetapi pada waktu saya kuliah, lebih susah lagi ternyata. Saya kira dengan saya kuliah, pergi dengan mandiri itu akan jadi lebih baik. Tidak, ternyata di kuliah itu saya lebih sengsara lagi. Nggak punya uang, nggak bisa makan, harus makan nasi sama kerupuk, sama sambal, kadang makan ketela, air mata itu menangis. Tapi saya malu. Saya nggak pernah telepon ke orang tua saya kalau saya waktu itu saya nggak punya uang. Palingan kalau saya sedih itu saya telepon. Tapi bapak saya itu adalah bapak yang luar biasa. Saya kalau cerita begini jadi sedih, ya. Dia selalu bilang gini, jadi sedih mau nangis. Karena kan ingat berapa tahun yang lalu. Bapak saya bilang begini, ada apa nak? Pasti kamu lagi sedih katanya. Nggak punya uang ya? Nggak punya kok, padahal nggak punya uang. Ada yang jahat sama kamu nggak? Enggak, baik-baik aja, kuliahnya baik kok. Padahal sendirian di kamar sedih, ya. Tuh waktu dulu nggak ada handphone, pakai telepon sekarang. Kalau zaman sekarang enak, kuliah dikit-dikit WA, bisa kirim ini. Dulu nggak bisa. Sampai akhirnya saya lulus dari kuliah, saya menikah, ketemu dengan pasangan hidup saya yang saat ini. Yang di luar daripada ini, saya juga harus menjalani sesuatu hal yang susah lagi. Di mana saya tinggal di Surabaya, saya mengalami di mana yang namanya orang memulai hidup yang baru itu bukan sesuatu yang gampang. Saya mulai dari dasar, suami saya adalah percetakan, tetapi 2008 waktu itu kerusuhan, 2008 ya Pak ya, kerusuhan ya. Suami saya bangkrut, habis semuanya. Saya sedih bukan main, tapi saya nggak bisa ceritakan ke orang tua. Dan suami saya bilang, kita harus pulang ke Jakarta. Kita harus ke Jakarta, kita harus membangun sesuatu yang baru. Akhirnya kita ke Jakarta. Waktu itu saya masih ketemu, saya sering, waktu masih baru, disitulah saya kenal dengan Bu Farida. Saya berjuang, anak-anak masih kecil. Sampai akhirnya saya 2002, saya ke Jakarta itu 1999 saya ke Jakarta.
2002 saya masuk kerja di suatu sekolahan Katolik yang cukup punya nama, karena bapak saya pernah bilang begini, kamu saya kuliahin tinggi-tinggi, tapi kalau hanya menjadi pedagang susu dan donat, pulanglah ke Kalimantan untuk jaga saya aja. Waktu itu pergumulan besar, saya bilang tidak bisa Pak, karena saya harus setia dengan suami saya. Suami saya adalah pilihan saya, maka saya harus bertanggung jawab berdua bersama dia. Akhirnya saya mengalami yang namanya susah ya, bukan senang, susah. Dan air mata, saya harus jualan donat, saya harus jualan susu kacang untuk mencukupi kehidupan saya dan suami dan anak saya. Sampai pada 2002, akhirnya Tuhan panggil saya di suatu sekolahan besar yang punya nama, yang mengajak saya 2000 sampai 2013, jadi kurang lebih saya 13 tahun di sana. Akhirnya saya keluar dan saya membuka sekolahan yang saat ini, yaitu yang namanya Homeschooling House of Knowledge. Di luar daripada kemampuan saya, di luar daripada keakuan saya, balik lagi, rencana Tuhan bukan rencana kita. Kalau orang Chinese bilang, rensuan purut hiensuan. Rensuan purut hiensuan. Jadi artinya rencana Tuhan dengan rencana kita itu tidak beda. Kita sesuaikan rencana kita dengan sebaik mungkin, tapi beda. Itulah namanya hidup. 2013 saya bukan mengalami hal yang gampang, karena saya keluar dari sekolah itu, saya mengalami suatu penindasan yang cukup luar biasa. Saya dikecewakan, bahkan saya dituduh melakukan hal yang tidak baik. Akhirnya saya dimajukan ke pengadilan, tetapi di pengadilan itu tidak ada yang saya yang menang. Bakti Prima sekolah itu harus menggantikan uang kepada saya karena saya dirugikan, dan akhirnya saya keluar dengan baik-baik, dengan membawa Tuhan. Akhirnya saya harus menerima ini, dan sekolah itu berjalan dengan baik walaupun dengan susah payah pada awalnya. Saya bisa jalaninya. Nah, itulah rentetan hidup saya. Saya percaya bahwa itu adalah tahapan-tahapannya. Yang pasti kesedihan, kehancuran, kesusahan itu membawakan keberartian. Hari ini bukan saya senang, hari ini bukan saya sukses, hari ini menunjukkan bahwa kemuliaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan saya. Yang pasti lagi, bukan saya aja, mungkin semua orang atau siapa aja, mungkin ibu bapak yang ada di sini, pasti juga akan pernah mengalami seperti yang alami. Tapi balik lagi, harapan Tuhan itu tidak akan hilang. Masa depan itu selalu, dan penderitaan itu biasa saja, karena penderitaan yang dialami itu tidak seberapa dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan berikan. Itu saja, semoga menjadi berkat. Terima kasih. Haleluya. Wow, haleluya, luar biasa sekali. Berarti ada proses ya. Di sini kalau saya lihat dari awal Ibu Siska dari kelas 2 SMA sampai saat ini, itu prosesnya luar biasa sekali. Sama seperti kitab Roma nih, di mana Paulus itu datang ke Roma bukannya hanya sekedar dia untuk menginjil, untuk membagikan berita Injil, firman Tuhan, tetapi di situ juga dia menghadapkan proses. Banyak sekali proses-proses yang kalau kita pelajarin di perjalanan Paulus itu yang luar biasa sekali. Dan kita juga pasti semuanya itu selalu diproses. Sampai saat ini pun kita tetap diproses. Bukannya kita sudah menang atau kita sudah selesai. Sampai kita kembali ke Tuhan juga kita tetap diproses. Nah, saya buka kesempatan nih kepada teman-teman yang ingin menambahkan atau sharing. Dipersilakan. Ya, silakan. Luar biasa. Tuhan turut bekerja dalam segala perkara ya Bu Sis ya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa nggak enak nih, tapi endingnya itu yang kita salah, udah sampai di ending dan kita melihat semuanya, gambaran besarnya, baru kita tersungkur di kaki Tuhan. Amin, amin, luar biasa. Bu Erni silakan, kelihatannya sudah siap-siap mau menyampaikan sesuatu.
suaranya belum ada, Bu. Oke. Masuk. Halo, sudah. Ya. Kali kurang gede apa volumenya? Ya, halo. Ya. Sudah. Oke. Puji Tuhan. Itulah gunanya bersekutu gitu bersama komunitas yang benar. Kita banyak mendengar kesaksian-kesaksian yang membangkitkan iman kita, yang membawa ucapan syukur gitu. Karena kita kan taunya sekarang Buska enak ya udah jadi bos diri sendiri gitu. Udah maksudnya nggak kerja lagi kayak saya gitu. Tapi benar sungguh Tuhan mencintai proses. Tuhan tidak asal memberikan kita masalah, tapi Tuhan suka prosesnya. Karena itu seperti Bu Siska bilang untuk mendatangkan kemuliaan buat Tuhan. Saya nggak nyangka gitu loh bahwa Bu Siska prosesnya begitu. Itulah ucapan syukur saya. Puji Tuhan saya selama sudah setua ini nggak pernah berpisah sama orang tua gitu kan. Itu benar, apalagi Bu Siska biasa dimanja, itu suatu proses yang berat gitu. Puji Tuhan itulah gunanya persekutuan seperti ini. Nanti ada episode keduanya Bu Erni banyak air matanya. Bu Farida tahu banyak. Bu Farida itu tahu banyak dari awal. Jadi air mata saya udah kalau ditumpahin kali ada seember lebih kali ya. Coba kita tanya Sebak kali. nih. Bu Farida kenal saya cukup lama, dia tahu mengiringi saya. Aduh. Episode kedua, ayo mari Pak Adam lanjut lagi. Suaranya belum ada, Bu Farida. Bu Farida suaranya di... Oh iya. Oke. Nah. Bu Siska itu adalah orang yang sangat ulet. Dia boleh menjadi guru saya juga. Dari mulai anak-anak kita masih kecil sampai sekarang. Dan dia adalah orang yang ulet dan kuat di dalam Tuhan. Itu dari saya. Ya. Saya kadang-kadang kalau melihat orang yang mengalami satu proses yang begitu tuh, ya kesaksian-kesaksian gitu, kadang-kadang saya suka bilang, saya suka merasa ini loh, Tuhan, apalah aku ini? Tapi ternyata kita sendiri, setiap orang mengalami proses, walaupun berbeda-beda, tapi kita selalu, waduh, proses yang kita alami ini berat juga ya buat kita ya. Ya. Padahal nggak gitu ya. Nah. Pagi Pak Tikyanto, puji Tuhan, dari Malang. Bagaimana kabarnya? Pagi. Piye Malang? Baik. Kondusif pasca gempa kemarin. Baik Pak. Baik. Pagi hari ini tadi kesaksian bagaimana hidup kita ini diproses sama Tuhan. Ya, Pak Tik juga saya sering pernah curhat juga nih sama Pak Tik nih soal proses pelayanan. Puji Tuhan. Silakan Pak, Bu, ada yang lain? Kita masih punya banyak waktu nih. Cukup nih, puji Tuhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maksud saya puji Tuhan. Saya sedikit Tapi Bu aja Siska, mau... Sebentar. Nih, Bu Erni dulu apa Pak Wid dulu? Bu Erni kali Pak Wid. Pak Wid dulu aja. Oke, Pak Wid. Silahkan Pak Wid. Ya. Nah, saya cuma menambahkan tadi seperti juga disinggung sedikit sama Bu Siska bahwa orang yang percaya pada Yesus dan menerima pada Yesus itu dikatakan dalam Filipi, kita itu diberikan berkat untuk percaya tapi juga berkat untuk menderita. Nah ini kalau sadar sekarang ini Bu Siska itu bahwa mengalami penderitaan badani. Siska itu kan sebetulnya mengalami penderitaan badani kan, yang terus-menerus sampai kemudian sampai ke Pamulang ya, sampai ke Pamulang. Nah, dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 1 bahwa barang siapa sudah menderita badani, tidak
bisa berbuat dosa lagi. Nah, sekarang untuk Ibu Siska, justru saat inilah Ibu Siska itu bisa untuk menempatkan dirinya di dalam kodrat ilahi, supaya hidup tidak berdosa lagi, melainkan berjalan di dalam kekudusan dan hidup yang tidak bercacat celah. Karena kerajaan surga adalah kerajaan yang kudus. Nah, oleh karena penderitaan-penderitaan yang dialami sejak dulu itu, walaupun kayaknya tidak disengaja, tapi seperti Pak Pendeta Yosua tadi bilang, segala sesuatu Allah bekerja di dalam kehidupan Bu Siska. Karena itu, percaya saja bahwa sekarang ini lebih nyata lagi Bu Siska untuk terus dipanggil dan dipilih Tuhan di dalam bidangnya, sambil di situ semua pergerakan tubuh Ibu itu hanya untuk memberitakan Kristus Yesus yang sudah menjadi juru selamatnya. Itu saja saya. Terima kasih. Ya, puji Amin Tuhan. Pak. Terima kasih banyak. Sangat menguatkan saya Pak. Jadi saya semakin lagi Pak. Terima kasih. Artinya Amin. on the way, Bu Siska on the way. Ya, kita semua juga on the way. Ketika kita diproses itu artinya on the way. Justru kalau nggak ada proses itu malah kita tanda tanya ini. Kok nggak ada proses ya? Justru yang benar tuh adalah kita mengalami proses seperti itu. Bu Erni tadi Amin. apa? Masa depan sungguh ada. Itulah waktu kita mengalami itu, kita merasa menderita, penderitaan paling berat. Tapi kalau kita tetap fokus pada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sedang merendah gitu, Tuhan sedang merendah, itu kita akan tetap kuat. Dan sekarang saya yakin Bu Siska sekarang setelah melewati masa-masa itu ada ucapan syukur buat Tuhan, karena Tuhan selalu campur tangan dalam segala perkara. Dan seperti itulah latihan badani apa kok ya, latihan badani mendatangkan apa gitu loh. Tapi seperti itu. Latihan badan Kenapa? atas gunanya, tapi Betul. ibadah itu mendatangkan berguna untuk masa sekarang juga masa yang akan datang. Ya, dan saya percaya bahwa beribadah itu bukan hanya di gereja, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga itu ibadah buat Tuhan. Dan kalau kita percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali, kita akan mengucap syukur dalam dance in the rain. Kalau kata orang itu dance in the rain, kita dapat menari di bawah hujan, dapat tetap bertahan di tengah badai. Dan sekarang saya percaya bahwa Bu Siska seperti saya, setelah melewati badai, itu malah kita bersyukur, Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau izinkan aku melewati badai itu sehingga aku boleh lebih kuat. Dan pasti seperti Bu Siska juga sekarang setelah melewati semua itu bisa menjadi berkat buat orang-orang yang mungkin mengalami seperti yang Bu Siska. Itu Tuhan selalu punya rencana indah buat kita. Jadi jangan menyerah, tetap percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali dan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan buat kita dalam situasi apapun, dalam segala musim. Amin. Amin. Luar biasa. Bung Adam nih. Dulu saya lihat Bung Adam itu kayaknya anteng-anteng. Wah, ini masih muda tapi bersemangat di dalam Tuhan. Kayaknya enjoy gitu. Tapi waktu saya mengenal Bung Adam lebih lagi, waduh lumayan juga prosesnya ini. Jadi saya bersyukur. Gimana Bu? Itulah kadang-kadang kita melihat seseorang itu udah pada suatu enak gitu. Contoh kayak tadi, wah ternyata si A luar biasa ya, enak banget hidupnya. Tetapi sebenarnya kita nggak pernah tahu nih prosesnya seperti apa nih. Dan saya yakin setiap kita itu pasti ada prosesnya. Dan itu pasti berbeda-beda. Nah, kita tunggu nih selanjutnya nih kesaksian-kesaksian. Tuhan melihat respon ya, Bung Adam. Nah, betul. Kita lihat nih proses-proses dan respon Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, Pak Yos.
Betul Kita sekali. lihat kesaksian-kesaksian yang lain nih. Ya, kita pengen dengar sebenarnya nih dari Pak Tikianto nih, yang dari Malang nih. Bu Farida, ada mau cerita proses sesuatu? Saya juga mengenal Bu Farida nih, terutama bersama Pak Bahtiar ya. Saya kenal sekali udah hampir 15 tahun ya kalau nggak salah, lebih ya, dari zaman masih Kersel kalau nggak salah ya. Ya, ya. Ya, saya melihat waktu kemarin Bu Farida cerita, mungkin ada yang mau diceritakan lagi Bu Farida? Ntar besok-besok. Men. Ya, amin, amin. Pak Tik, ada Pak Tik Patik. Nggak ada, Pak. memberikan. Lanjut aja. Saya tadi terlambat soalnya. Kita mah tidak ada ini Pak, pokoknya terlambat pun udah bisa join itu luar biasa ya. Kita selalu senang kalau ada orang bisa memberikan satu spiritnya gitu ya pada kita. Saya percaya semua kita, walaupun saya lihat Pak Tik juga kelihatannya udah punya usaha ya kan, keluarga, terus dan juga udah menggembalakan sekarang. Wah, itu menurut saya udah lengkap nih Pak Tik nih kalau saya lihat. Tapi ya itu, kita belum ngerti nih apa nih proses yang dialami Pak Tikianto. Mungkin itu bisa menjadi spirit berkat buat kita semua. Tadi kalau dari Bu Siska itu dasar firman Tuhannya bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapan itu tidak akan hilang. Jadi waktu kita mengalami proses, kadang kita merasa aduh nggak ada harapan gitu, aduh di sini masih punya masa depan nggak gitu ya. Tapi firman Tuhan sangat jelas, masa depan sungguh ada. Bahkan saya baru saja mengatakan satu statement bahwa the future is here, justru masa depan itu sekarang ada di sini. Nah itu next, kita dengarkan yang berikutnya. Oke, kalau tidak ada, kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Cukup ya Pak Wid, cukup ya. Saya tambahkan dikit saja. Oke, Pak, silakan. Tentang kenapa kok muncul Amsal 23 tadi. Yang dikatakan apa? Harapan. Tidak karena depan masa itu depan ada. sungguh ada dan harapanmu tidak akan Harapan hilang. itu. Tidak akan. Kenapa kok dikatakan masa depan sungguh ada dan harapan tidak hilang? Kenapa? Karena dalam Amsal ini dia sudah mengerti tentang figur Kristus. Ya. Harapan itu adalah Kristus itu sendiri. Jadi Kristus tidak pernah hilang karena dia bukan hanya di bumi sebagai manusia, tapi dia juga sebagai Tuhan. Ya kan? Di dalam kerajaan surga sebagai raja. Nah, itulah harapan kita. Nah, kalau harapan kita tidak pernah hilang, kita pasti akan menemukan masa depan. Masa depan pun bukan masa depan hanya di bumi saja, tetapi masa depan ini adalah masa depan sampai ke langit dan bumi yang baru. Itu masa depan kita semua sebagai orang Kristen. Makanya Ibu Siska dapat pernyataan dari firman Tuhan ini, dan juga melalui satu pengalaman ini, Allah itu sudah menempatkan Ibu sebagai warga surga. Yang sekarang tinggal kita terus untuk bisa memperbaiki, memperbarui, ya kan, berubah sifat karakter kita supaya karakter kita tidak pernah mendukakan orang lain, apalagi pada Tuhan, melainkan terus dalam jalan kebenaran. Sehingga sampai kelak kita tidak terasa sudah sampai ujung, Tuhan sendiri mau menjemput kita semua. Terima kasih. Oke, Bung Adam ada closing? Oke, Pak. Pak, saya mau ngomong sedikit. Ya, silakan. Yang dikatakan Pak Wid itu benar, luar biasa. Begitu Pak Wid ngomong begitu, saya jadi teringat. Saya sekarang baru mengerti bahwa pentingnya yang namanya sekolah minggu. Saya mengerti banget bahwa yang artinya belajar mengenal Tuhan dari kecil itu adalah sangat penting untuk masa depan. Karena saya sendiri mengalami, saya mengikuti sekolah minggu, kalau dulu di Kalimantan tuh sekolah minggu, itu dari saya masih kecil, dari saya masih SD, sampai saya SMP, SMA, saya tidak pernah maksudnya mengenal yang lain-lain, saya ikutin sekolah minggu dan sangat rajin banget. Dan disitulah mungkin Tuhan bicara bahwa kalau ikut Tuhan,
masa depanmu tuh pasti disediakan. Dan itu Amen. mungkin saya terus ingat terus. Jadi penderitaan yang saya alami itu saya bisa lewati karena saya pegang satu janji. Seperti yang Pak Wid Mas dibilang tadi. Sudah ngalami, jadi kita yakin bahwa dengan kita mengalami ini pasti Tuhan punya maksud dan tujuan. Terima kasih. Saya baru paham loh Pak Wid. Terima kasih banget. Oh, ya. Jadi yang guru sekolah minggu, semangat. Semangat. Bu Erni, semangat. Penting sekolah minggu. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengucap syukur Tuhan Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Pagi hari ini biarkanlah apa yang sudah kami dengarkan menjadi satu semangat di dalam hidup kami, bahwa Tuhan menghendaki setiap kami boleh mengalami proses, tapi di balik proses itu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dan kami percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan masa depan yang luar biasa, bukan hanya di bumi ini, tapi juga di langit dan bumi yang baru, di dalam kerajaan sorga kelak Tuhan. Bahwa harapan kami tidak akan hilang, karena Kristus adalah kepastian di dalam hidup kami ya Bapa. Saat pagi hari ini biarlah spirit ini Tuhan, biarlah semangat ini hidup di dalam diri kami, dalam kami mengerjakan apapun juga, ketika ada kesulitan, ketika ada kesukaran, bahkan ketika ada jalan buntu menurut manusia. Tapi kami percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Engkau bisa membuat jalan di padang gurun, bahkan tidak ada pintu yang tertutup kalau Tuhan membukanya. Tapi jikalau Tuhan yang menutup, maka tidak ada yang bisa membuka pintu. Kami berdoa Tuhan supaya kami terus dituntun di dalam Roh-Mu yang kudus, sampai kami boleh benar-benar mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Biarlah semangat ini Tuhan hidup di dalam diri kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berdoa. Kami berdoa juga untuk mereka yang sedang sakit Tuhan saat ini, Bu Jenny, juga Bu Heni, juga teman-teman kami, Pak Yusan, Pak Yoki, Tuhan Kau jamah mereka semuanya, dan juga keluarga-keluarga kami saat ini, Handoyo juga biar bisa segera pulih, juga Bung Adam Tuhan, semuanya kami percaya Tuhan turut bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya katakan, amin. Amin. Sampai Terima kasih. Terima kasih, Les. kita hari ini luar biasa. Seru.